Bertemu lagi dengan Bu Fani dalam pembelajaran matematika umum. Hari ini kita akan mempelajari integral substitusi. Pada pertemuan lalu, kita sudah belajar mengenai integral fungsi. Sebelum kita belajar integral substitusi, kita ingat kembali integral fungsi. Nah, pada integral fungsi, terdapat beberapa sifat-sifat integral. Kita kemarin sudah belajar mengenai cara pengintegralan dengan menggunakan sifat tersebut. Ada integral perkalian skalar, integral pangkat, dan juga integral pengurangan dan penjumlahan. Nah, konsep dasar dari integral sendiri adalah integral dx sama dengan x plus c. Kemudian untuk integral pangkat adalah integral dari x pangkat n dx sama dengan 1 per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c. Nah, untuk integral, masih ingat ya aturannya? Pangkat turun sebagai pembagi ditambah 1, kemudian pangkat ditambah 1. Tentunya masih ingat ya? Nah, untuk konsep dasar integral sendiri atau integral fungsi itu digunakan untuk integral dengan bentuk aljabar yang sederhana. Masih yang bentuk-bentuk sederhana. Nah, bagaimana jika bentuknya itu lebih kompleks? Bentuknya lebih rumit, bentuknya bermacam-macam. Nah, akan kita pelajari pada integral substitusi kali ini. Bentuk kompleks itu yang bagaimana? Nah, bentuk kompleks itu contohnya seperti ini. Nah, bentuknya kan lebih kompleks dari integral yang sudah kita pelajari pada pertemuan lalu ya. Karena ini bentuknya ada pangkat-pangkatnya, kemudian pangkatnya besar juga ya. Nah, integral dari 3 min 2x per x kuadrat min 3x pangkat 10 dx. Nah, bagaimana kalian mencarinya? Apakah nanti hasilnya akan sama apabila masing-masing pembilang dan penyebutnya kita integralkan? Nah, kita cek ya. Ketika masing-masing pembilang dan penyebutnya kita integralkan, maka integral dari 3 min 2x dx adalah 3x min x kuadrat. Kemudian untuk yang penyebut apabila kita integralkan dan kita jabarkan satu persatu sampai pangkat 10, pastinya terlalu rumit dan juga ada kemungkinan salah karena kalian menghitungnya tidak tepat. Nah, oleh karena itu, sekarang kita akan belajar mengenai integral substitusi yang tentunya bisa untuk menyelesaikan permasalahan seperti ini. Nah, kita simak bersama-sama ya. Yuk kita simak ya. Integral substitusi. Yang namanya substitusi pasti nanti menggunakan substitusi. Nah, untuk bentuk umum integral substitusi sendiri adalah integral dari fu du per dx dx sama dengan integral dari fu du. Nah, kenapa di sini yang tadinya biasanya fungsinya kan x ya, dalam x, kenapa ini berubah menjadi dalam u? Nah, karena integral substitusi itu pasti nanti menggunakan substitusi jelas. Tetapi sebelum kita mensubstitusikan, diawali dulu dengan pemisalan. Nah, kenapa berubah menjadi fungsi bentuk u atau fu du? Hal ini disebabkan karena misalnya ada suatu fungsi y sama dengan x kuadrat plus 3x pangkat 4. Nah, kita misalkan yang di dalam kurung ini x kuadrat plus 3x-nya dengan u. Kemudian y sama dengan, karena kita tadi sudah misalkan menjadi u pangkat 4. Ini berubah menjadi u karena sudah kita misalkan. Kemudian jika kita turunkan, kemarin sudah belajar turunan ya, menjadi dy per dx adalah turunan dari y sama dengan dy per du kali du per dx. Nah, seperti itu. Itu mengapa dia fungsinya menjadi dalam bentuk u. Nah, untuk lebih jelasnya, kita perhatikan contoh berikut ya.
integral dari AX plus B pangkat N dx. Pertama, tadi integral substitusi pasti didahului dengan pemisalan. Kita misalkan U sama dengan AX plus B. Yang ada di dalam kurung ini ya, kita misalkan dengan U. Kemudian kita cari du-nya atau turunan dari U, yaitu A dx. Ingat tentang turunan kemarin. Nah, ketika kedua ruas ini kita bagi dengan A, maka menjadi dx sama dengan du per A. Sehingga integral dari AX plus B pangkat N dx sama dengan integral sudah berubah menjadi U ya, kita ganti menjadi U pangkat N, dan dx-nya di sini kita ganti dengan du per A. Jadi AX plus B-nya kita ganti dengan U, kemudian dx-nya kita ganti dengan du per A. Sehingga apabila 1 per A-nya ini kita keluarkan, 1 per A integral dari U pangkat N du, maka integralnya adalah, karena di sini pangkatnya N, maka pangkat turun sebagai pembagi ditambah 1, kemudian pangkat bertambah 1. Sehingga menjadi 1 kali 1 kali U pangkat N plus 1 menjadi U pangkat N plus 1 per yang bawah A kali N plus 1 plus C. Nah, apabila kita substitusikan, menggunakan substitusi kan, kita substitusikan AX plus B untuk U. Jadi U yang ada di sini kita ganti dengan AX plus B lagi, kita kembalikan lagi. Sehingga integral AX plus B pangkat N dx sama dengan AX plus B pangkat N plus 1 per A kali N plus 1 plus C. Contoh yang kedua, yang B. Integral dari 5x min 3 pangkat 6 dx. Nah, pertama pasti kita misalkan dulu. Misalkan U sama dengan 5x min 3. Maka du-nya atau turunan U-nya adalah 5 dx. Kemudian, apabila diubah bentuknya menjadi dx sama dengan du per 5. Sehingga integral dari 5x min 3 pangkat 6 dx sama dengan integral. Sudah kita ganti menjadi U ya. 5x min 3 berubah menjadi U pangkat 6. Lalu dx-nya kita ganti dengan du per 5. Nah, bentuknya menjadi seperti ini. Kemudian, karena ini atasnya 1 ya, 1 per 5 bisa kita keluarkan. Kemudian, tinggal kita integralkan U pangkat 6 du. Sehingga, karena di sini pangkat atau N-nya itu 6, maka pangkat turun sebagai pembagi ditambah 1, kemudian pangkat ditambah 1. Nah, kemudian, tinggal kita hitung. 1 per 5 dikali 1 per 7, U pangkat 7 plus C. Sehingga hasilnya adalah 1 per 35 U pangkat 7 plus C. Kemudian kita substitusikan 5x min 3 untuk U. Nah, U-nya di sini kita ganti dengan 5x min 3 menjadi 1 per 35 kali 5x min 3 pangkat 7 plus C. Atau bisa kita tulis menjadi seperti ini. Kita sederhanakan. 1 kali 5x min 3 pangkat 7 adalah 5x min 3 pangkat 7 per 35 plus C. Sama aja ya. Boleh yang ini, boleh yang ini. Sama saja. Nah, kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Bentuk lainnya. Integral 60 kali 2x plus 11 pangkat 9 dx. Nah, kita misalkan dulu. Misalkan U sama dengan 2x plus 11. Maka du-nya sama dengan 2dx. Nah, sehingga dx sama dengan du per 2. Maka
integral 60 kali 2x plus 11 pangkat 9 dx sama dengan integral 60 u pangkat 9, kemudian dx-nya kita ganti dengan du per 2. Nah, di sini kan 2 ini bisa kita coret ya dengan 60. Yang ini dapat 1, ini dapat 30. Kemudian 30-nya bisa kita keluarkan. Menjadi 30 integral dari u pangkat 9 du. Nah, kemudian tinggal kita integralkan saja. Karena n-nya itu 9, maka turun sebagai pembagi 9 plus 1, u pangkat 9 plus 1 plus c. Sehingga menjadi 30 per 10, u pangkat 10 plus c. Nah, ini nolnya bisa kita coret ya. Menjadi 3u pangkat 10 plus c. Kemudian kita substitusikan 2x plus 11 untuk u. Nah, ini kita substitusikan ke u. Maka hasilnya adalah 3 kali 2x plus 11 pangkat 10 plus c. Lanjut ke contoh soal yang keempat, yaitu integral min 5 per t plus 1 pangkat 6 dt. Nah, jika ada bentuk integral yang seperti ini, maka kita nyatakan dulu bentuknya min 5 per t plus 1 pangkat 6 dt ini ke dalam bentuk perkalian. Menjadi integral dari min 5 kali t plus 1 pangkat min 6. Ingat, jika t plus 1 pangkat 6 ini kita naikkan, maka dia pangkatnya menjadi negatif. Nah, sehingga bisa langsung kita misalkan. Misalkan t plus 1-nya itu u. Sehingga du-nya adalah turunan dari t adalah 1. Maka du sama dengan 1 dt atau sama dengan dt. Sehingga integral dari min 5 dt per t plus 1 pangkat 6 sama dengan integral min 5 kali t plus 1 pangkat min 6 dt. Kemudian t plus 1-nya karena tadi sudah kita misalkan dengan u, maka kita ganti dengan u. Menjadi integral min 5 u pangkat min 6 du. Min 5-nya bisa kita keluarkan ya. Menjadi min 5 per pangkatnya. N-nya akan min 6, berarti min 6 plus 1. U pangkat min 6 plus 1 plus c. Sehingga apabila kita hitung menjadi min 5 per min 5 u pangkat min 5 plus c. Min 5 dibagi min 5 habis ya menjadi 1. Menjadi tinggal u pangkat min 5. Nah, kemudian kita substitusikan t plus 1-nya ke u. Menjadi t plus 1 pangkat min 5 plus c. Atau jika kita kembalikan ke bentuk pecahan, menjadi 1 per t plus 5. Menjadi 1 per t plus 1 pangkat 5. Nah, di sini negatifnya sudah hilang karena sudah kita ubah ke bentuk pecahan. Kita turunkan. Jadi, pangkat negatifnya sudah berubah menjadi pangkat positif. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Contoh soal kelima, integral dari 10x dikali x kuadrat min 1 pangkat 4 dx. Nah, ini juga sama. Yang kita misalkan yang ada di dalam kurung ini. Misalkan u sama dengan x kuadrat min 1, maka du-nya sama dengan 2x dx, turunan dari x kuadrat kan 2x. Nah, sehingga integral 10x x kuadrat min 1 pangkat 4 dx sama dengan, nah di sini 10x-nya kita pecah menjadi 5 kali 2x. Kan kalau dikalikan hasilnya juga sama, menjadi 10x. Kita pecah, kemudian x kuadrat min 1 pangkat 4 dx. Nah, setelah itu 5-nya kita keluarkan.
Kita keluarkan di sini. 5 integral X kuadrat min 1 pangkat 4. Nah, 2X-nya ini kita jadikan 1 dengan dx. 2X kita jadikan 1 dengan dx. Nah, sehingga karena tadi X kuadrat min 1 itu adalah U dan 2X dx adalah du, maka bisa kita tulis integral 5 integral dari U pangkat 4 du. Sehingga tinggal kita integralkan saja. Karena n-nya 4, maka turun sebagai pembagi ditambah 1. Kemudian pangkat ditambah 1. 4 plus 1 plus C. Jangan lupa ya C-nya. Nah, apabila kita hitung, ini kan 5 per 5. 1 ya. Kemudian tinggal U pangkat 5 saja. U pangkat 5 plus C. Kemudian kita substitusikan X kuadrat min 1-nya itu ke U. Nah, kita substitusikan ke sini. Sehingga menjadi X kuadrat min 1 pangkat 5 plus C. Contoh soal yang ke-6. Integral 18X kali X kuadrat plus 3 pangkat 8 dx. Sama, kita misalkan dulu. Kita misalkan X kuadrat plus 3 itu dengan U. Kemudian kita cari du-nya. Du adalah turunan dari U, yaitu turunan dari X kuadrat plus 3 adalah 2X dx. Sehingga integral dari 18X dikali X kuadrat plus 3 pangkat 8 dx sama seperti tadi, 18X-nya kita pecah menjadi 9 kali 2X. Kemudian dikalikan X kuadrat plus 3 pangkat 8 dx. Nah, 9-nya bisa kita keluarkan. Kemudian 2X-nya kita jadikan 1 dengan dx. Menjadi bentuk seperti ini. Sehingga X kuadrat plus 3 tadi kan U. Maka menjadi 9 integral U pangkat 8 dan 2X dx-nya tadi adalah du. Nah, sekarang tinggal kita integralkan saja. Menjadi 9 per 8 plus 1 karena n-nya tadi 8 turun sebagai pembagi ditambah 1 U pangkat 8 plus 1 ditambah C. Nah, ini kan 9 per 9 habis ya, satu lagi ya hasilnya ya, menjadi U pangkat 9 plus C. Kemudian kita substitusikan X kuadrat plus 3-nya ke U menjadi X kuadrat plus 3 pangkat 9 plus C. Nah, seperti itu. Lanjut ke contoh soal yang ke-7. Nah, ini fungsinya beda lagi nih. Ada integral dari X pangkat 4 min X kuadrat pangkat 3 dikalikan dengan 8X pangkat 3 min 4X dx. Nah, ini bagaimana? Mana yang kita misalkan? Yang kita misalkan tentunya yang ini ya, yang X pangkat 4 min X kuadrat. Nah, kemudian kita cari du-nya. Du turunan dari X pangkat 4 min X kuadrat, yaitu 4X pangkat 3 min 2X dx. Sehingga integral dari X pangkat 4 min X kuadrat pangkat 3 dikalikan 8X pangkat 3 min 4X dx adalah, nah, yang ini, yang 8X pangkat 3 min 4X-nya itu kita faktorkan. Nah, kita faktorkan menjadi 2 kali 4X kuadrat. 4X pangkat 3 min 2X. Karena kalau ini dikalikan, kan ini 8X pangkat 3. Kemudian yang ini dikalikan menjadi min 4X. Sudah sama kayak ini kan? Nah, sehingga bisa kita faktorkan menjadi seperti ini. Kemudian, 2-nya ini bisa kita keluarkan menjadi 2 integral X pangkat 4 min X kuadrat pangkat 3 kali 4X pangkat 3 min 2X dx. Kemudian tinggal kita ganti dengan U. Nah, X pangkat 4 min X kuadratnya kan kita ganti dengan U. Kemudian 4X pangkat 3 min 2X dx itu kan du. Iya, coba lihat ini. Nah, ini kan du menjadi 2 integral U pangkat 3 du. Kemudian tinggal kita integralkan.
2 per pangkatnya kan N-nya kan 3, turun sebagai pembagi ditambah 1, U pangkat 3 tambah 1 plus C. Sehingga hasilnya adalah 2 per 4, U pangkat 4 plus C. Atau bisa kita sederhanakan 2 per 4-nya menjadi setengah, U pangkat 4 plus C. Kemudian kita substitusikan X pangkat 4 min X kuadratnya ke U. Menjadi setengah X pangkat 4 min X kuadrat pangkat 4 plus C. Nah, lanjut ya, kita ke contoh 8. Nah, ini yang bentuk akar nih. Bagaimana kalau dengan bentuk akar? Nah, integral dari 3x per akar 3x kuadrat plus 1 dx. Nah, seperti biasa, kalau bentuk akar, kita ubah dulu bentuknya. Nah, tapi sebelum itu kita misalkan dulu ya, yang ada di dalam akar ini kita misalkan dengan 3x kuadrat plus 1 sama dengan U. Sehingga du-nya adalah turunan dari ini, yaitu 6x dx. Nah, baru setelah itu kita ubah nih, integral 3x per akar 3x kuadrat plus 1 dx sama dengan integral setengah kali 6x dx. Nah, kenapa ini bisa menjadi setengah kali 6x dx? Nah, ini kalau disederhanakan kan ini jadi 3. 6 bagi 2 kan 3. Nah, 3x. 3x kan sama kayak ini. Nah, berarti bentuknya sama ya. Kemudian, yang ini menjadi, kita ganti dengan U. Karena tadi sudah dimisalkan. Jadi seperti ini. Nah, kemudian, kalau bentuk akar kita ubah ke bentuk berpangkat menjadi U pangkat setengah. Setengahnya bisa kita keluarkan. Tadi ini tidak perlu disederhanakan, ini tadi hanya untuk membuktikan saja kenapa bisa menjadi setengah 6x. Nah, tidak perlu disederhanakan, ini setengahnya kita keluarkan, kemudian 6x dx-nya itu kan menjadi du. Iya, sama ya, 6x dx adalah du. Nah, berarti nanti menjadi seperti ini, setengah integral U pangkat setengahnya kita naikkan menjadi U pangkat min setengah du. Lalu tinggal kita integralkan saja. Setengah dikali 1 per pangkatnya kan min setengah ditambah 1. Kemudian U pangkat min setengah ditambah 1 plus C. Nah, kemudian tinggal kita hitung ya. Setengah dikali hasil dari ini adalah 2. Sehingga setengah dikali 2 kali U pangkat setengah plus C. Nah, ini bisa kita coret nih 2-nya. Kemudian tinggal U pangkat setengah plus C. Nah, U pangkat setengah. U-nya kita ganti dengan 3x kuadrat plus 1. Jadi, 3x kuadrat plus 1 pangkat setengah plus C. Atau jika kita kembalikan ke bentuk akar, pangkat setengah itu kan sama aja bentuk akar. Jadi, akar 3x kuadrat plus 1 plus C. Nah, seperti itu. Semoga kalian menjadi lebih paham ya. Nah, itu tadi merupakan penjelasan mengenai integral substitusi, cara-cara mengintegralkan dengan metode substitusi. Coba kalian cermati dan pelajari lagi. Selamat belajar dan selamat berlatih. Tuhan memberkati.